lanjut. Tak dulu. Iya. Oke, tak dulu. Dipikirkan dulu. Selamat ketemu kembali, Brother Kicomania dimanapun kalian berada. Masih bersama Bang Alif Bershop Channel. Hari ini kita berkesempatan ketemu kembali dengan Mas Agung Warok. Waduh, oke, kabar Mas Agung? Alhamdulillah. Mantap ya. Ini Mas Agung lagi happy berat nih, brother. Burungnya perform oke, maksimal di acara Samsat BSD ya Mas Agung ya. Di acara BNR Samsat BSD hari Minggu kemarin. Aksi penampilan Thor bisa dilihat di video di gantangan 06. Istimewa. Durasi kerja, irama lagu, dan yang ditunggu-tunggu brother. Burung tersebut mendapatkan apresiasi dari BNR 1 kita yang tercinta, Babe Boy. Gimana tuh ceritanya, Mas? Ya, seneng aja. Seneng ya? Sempat ditawar sih. Saya bilang belum cocok. Belum ya? Ya, mau nanti sama ke BNR 1 Cup. Amin. Lagi disiapin. Tapi kayaknya bukan Babe doang yang nawar. Iya, ada beberapa orang. Ada beberapa orang yang sudah Ada yang nyamperin, ada yang WA, malam ada yang telepon. Mantap. Pada lapangan tuh ada 3 orang yang Nyamperin Bos-bos khusus semua. tuh ya, Bos-bos bos-bos yang memang lagi hunting burung hebat, persiapan di acara BNR 1 Cup ya. mungkin. Nah, Mas Agung, ini sesuai apa yang sudah kita planning bersama nih, sesuai juga dengan janji Mas Agung. Kita kan masuk dalam season namanya Kicau Mania bertanya, Mas Warok menjawab. Oke, ini sudah ada 5 pertanyaan ya, Brother Kicau Mania yang masuk ke WA Bang Alif, dan juga ada beberapa yang inbox dan ada juga yang tanya langsung. Oke, kita masuk ke sesi pertanyaan pertama Mas Agung ya. Ini dari Bapak Slamet Heri Susilo. Oke, Mas Agung, ini ada yang saya mau tanyakan Mas Agung. Mas, murai batu saya kenapa kalau setiap diadu itu banyak ngeruji atau nampar, padahal lawatannya sudah mandi sore setiap hari, umbaran 100 kali loh Mas bolak-balik, set jangkrik udah masuk 55 pagi sore, jemur cuma 2 hari sekali, cuma 20 menit, cacing tiap hari Kamis kita kasih Mas, hari H pun ketika mau lomba pasti saya mandiin, keroto 2 hari sekali 1 sendok teh. Tapi kenapa ketika diadu masih diadu masih nampar? Monggo Mas Agung. Terus tambahan satu lagi Mas Agung, ini burung asli burung hutan, bukan burung dari breeding. Monggo Mas. Sesuai pengalaman saya aja ya. Oke, siap. Saya pernah burung seperti itu. Ada beberapa cara. Jadi nggak satu bisa dicoba, kalau satu cocok. Oke, siap. Sesuai pengalaman saya. Saya pernah punya burung begitu, ada yang kendalanya nggak nyaman di tangkringan. Salah satunya tangkringan berada perhatikan. Jadi nggak nyaman di tangkringan. Jadi biasanya saya ganti lebih gede, ukuran diameter tangkringannya lebih gede. Ukuran diameter Itu biasanya. salah satu trik solusinya ya Mas Agung ya. Kadang-kadang kan jatuhnya karakter juga ada kan nampar-nampar. Ada lagi yang saya nemunya burung itu bisa lebih anteng ya. Bisa lebih anteng, tapi meminimalisir Iya, gejala namparnya. menyembuhin kayaknya agak susah kalau karakter. Mengurangin ya Mas ya. Ngurangin. Oke, siap. Saya pakai sistem mandi di lapangan. Mandinya di lapangan. Jadi ya kalau lomba mandi di lapangan. Bawa bak mandi berarti Mas Agung? Saya kalau mandi ada yang udah diajarin mandi itu. Oke, Ya, siap. mungkin kurang berapa sesi gitu kan. Kita mandi di lapangan. Ada yang malah nggak diumbar. Justru malah nggak main umbaran. Enggak main umbaran, kita cuma main jemur kan. Jemurnya Jadi, ditambahin. dengan pengalaman saya dulu pernah punya burung, saya umbar banyak rugi
iya kan. Nah, saya nggak umbar malah lebih duduk. Malah lebih duduk. Mungkin umbarannya kurang. Dicoba aja salah satu. Yang ini hariannya saya ganti kandang kotak. Harian saya ganti kandang kosan. Kandang kosan. Hanya meternya sama itu, terus tangkringannya sesuai tangkringan murai, jadi disilang. Oh. Jadi saya ganti kandang bulat pas lomba doang. Ada yang ketemunya begitu. Oh, jadi banyak ragam triknya Mas Agung ya. Kadang nggak extra codingnya. Oh gitu. Karena pernah kita kencangin begitu, kita kendorin yang begitu. Oke. Ada yang kita nggak pakai settingan umbar, ada yang kita mainin di lapangan, ada yang tadi kita gedein tangkringan diameter tangkringan. Ada yang hariannya kita ganti kandang kosan kotak dengan tangkringan sesuai murai. Dicoba salah satu, siapa tahu cocok. Itu pengalaman saya. Siap. Itu jawaban dari seorang Mas Agung Waro. Oke, dicatat. Mas Selamat Heri Susilo, selamat mencoba. Mas Agung, ini pertanyaan yang kedua nih dari abang kita, Bang Dedet di Pancoran. Oke, apa kabar Mas Agung? Alhamdulillah siap. Oke, ini Mas Agung. Mas, saya ada burung, tapi ada kendala di ciak bulu saya. Wah, ngeri juga nih. Perawatan standar harian sih 55, cuma mandinya, nah ini mandinya dia senangnya dicepuk besar Mas dalam kandang. Burung ring asli breeding, sudah 3 kali mabungan lebih lah, dan pernah juara lat berat. Mohon solusinya Mas Agung buat burung Bang Dedet. Monggo Mas Bro. Kalau burung ciak biasanya kan ada yang salah dalam perawatan biasanya. Jadi kalau saya burung ciak gitu pernah ngalamin, ada yang sembuh, ada yang sembuh terus kambuh lagi. Jadi biasanya kalau saya burung model begitu sendiri, mas terang aja saya nggak mau ada. Sendirian total? Sendirian. Dengerin Bang. Taruhnya di, ya kalau ada sih suara akuarium mericik air dibeli kan, akuarium terapi air ya. Kalau nggak di kamar mandi, dekat kamar mandi. Terus nah yang mau bener di situ. Udah penjemurannya gimana Mas Agung? Udah diminum? Jadi gini, kaki keluarin, jemur paling setengah jam, habis itu masuk umbaran. Karena dulu burung itu, burung saya yang siap gitu, dia malah udah ke ekor-ekor. Lebih parah kan? Tapi memang kalau di lomba dulu saya, jadi karena bagus jadi saya pertahankan. Coba diolah gitu ya. Jadi sembuhnya ya di umbaran, harian di umbaran, dia hidup di umbaran aja. Tapi sendiri mas terangnya saya nggak punya. Oh, di sendiri steril ya mas. Jadi emang ya isiannya bawaan dia itu udah. Iya, siap. Nah, kalau mabung baru dimasterin kan, mabung nggak udah diem kan. Iya. Untuk extra codingnya standar. Standar ya. Dikasih kayak burung sehat aja udah, maksudnya bukan kayak burung bermasalah. Tetap saya kasih jangkrik ya, kalau 55 ya 55, 77 ya 77. Dan waktu saya kasih serbuk tambahan foto itu pas lomba. Pas lomba aja dikasih foto. Terus untuk apa ya, ulet apa itu saya nggak pakai. Justru dihindarin ya mas ya. Di lapangannya saya manasinya udah ditaruh di tempat rame dia on dari kondisi lapangan. Oke, siap. Ulet saya enggak. Siap, oke. Itu pengalaman saya. Mas Dedet, itu jawaban dari Mas kita tercinta nih, Mas Agung Waro ya. Sebung, ini pertanyaan yang ketiga. Mas, saya punya murai bagus, ya isian oke, diaduk pun juga oke. Tapi kenapa ketika saya gantang, ini murai batu ring muda ya Mas Agung ya, baru lepas trotol katanya nih, ya kan? Tapi ketika diaduk itu sering karpet dari Pak Agus di Bekasi. Nah, dia juga tanya, Mas Agung, itu sebenarnya murai
boleh nggak sih kalau baru lepas trotol udah diadu-adu di kelas murai batu muda? Monggo, masterku. Pertanyaannya susah-susah terus. Oh iya dong, ini kan mewakili kicomania, ya. Jadi kalau cuma pertanyaan purnya bagus apa, mandinya gimana, percuma dong mengalir uber-uber Mas Agung kalau gitu kicomania. Monggo Mas. Bukan begitu, bukan. Gini, burung turun. Pet. Ada yang burung itu kondisi nggak fit. Ada turun. Ya sebenarnya belum siap diadu. Belum siap diadu berarti. Jadi ada yang turun karakter. Kan ada burung yang sampai dikasih jebakan dia nggak turun. Betul. Itu udah mentok dengan karakter. Mm-mm. Ada yang, maaf nih, kebiasaan gini deh. Di rumah kadang ada orang biasa digodain gitu ya. Oh. Kasih makannya gini Dilempar-lempar. kejar terus karakternya dia mantap-mantap di bawah. Terbentuklah karakter. Ada yang begitu nih. Ada yang begitu. Makanya dari contoh kenalan. Betul. Jinaknya lebih tinggi ke Kadang ada yang begitu. Ada juga yang gini. Nggak nyaman sama tangkringan pas diadu ya. Dia nggak nyaman sama tangkringan. Sama tangkringannya nggak nyaman. Jadi kalau nyaman kan biasanya pas gitu ya nyemprong. Nah, biasanya itu ada macam-macam. Cuma kalau udah ya biasanya yang paling parah kan udah karakter ya. Karakter. Dia mau nggak mau pakai jebakan ya. Jebakan. Biar rambut ini banyak sih kan banyak. Nah ini yang masalah, boleh nggak sih kalau murai lepas trotol sudah saya diikutkan di lomba kelas murai batu muda nih? Ya, boleh-boleh saja, nggak masalah sebenarnya murai. Ngajarin mental. Ngajarin mental. Itu juga catatan. Tapi saya nih ya, saya sendiri sih nggak tahu benar banget. Kita ada burung yang kan di rumah materinya mewah, isiannya mewah. Pokoknya dimasukin apa aja dia bisa. Masuk, betul. Tapi di lapangannya kan enggak ya. Jong, tapi ya Mas. Saya muda kan. Ada yang di rumah biasa aja. Ya taunya cuma sejalur, paling isian yang kedengeran sidulin kalau udah kenari. Kalau enggak ya lagu-lagu mati. Nukluk. Tapi di bawah lapangan Jos. itu kan keluar sidulin, kenari, ngumpul sidulin kenari kan. Kalau kena juri kan masuk kan biasanya. Gitu. Jadi ada tipikal burung yang pinter, nggak punya mental. Pinter nggak punya mental. Tapi mentalnya ada, nggak pinter. Oh. Ya, Siap. isiannya mewah kan dia pinter. Resap-resapnya pinter, isian di Mastering. semua isian masuk. Pas lapangannya ada mental. Mental lapangan kembali lagi. Ada yang isiannya ya cuma 2 atau 3 tuh. Tapi di lapangan kalau keluar udah cukup kan sebenarnya. Oh, tinggal gimana Karena kita. mentalnya kan ada, mentalnya ada. Mentalnya udah ketemu. Bawaan lahir sih kalau mental. Mental tuh bawaan lahir berarti. Kalau murai muda ya. Iya. Jadi dia udah dulu ada mental. Ada yang emang perlu diajarin, makanya boleh digantang, ngajarin mental ya. Sebulan sekali biar doang atau makan dia baru. Intinya nggak apa-apa ya Mas Agung ya. Ngajarin mental. Oke, siap. Namanya juga kan muda. Harus di kelas murai muda memang ketemunya dengan murai muda. Oke. Sip kan, Pak Agus? Ya. Jawaban dari Master Kicau kita, Mas Yoyo di Tebet. Oke. Apa kabar Mas Agung? Ini Mas Yoyo ada pertanyaan. Mas, saya ada murai burung hutan sudah sekitar 4-5 kali mabungan dan dulu sering berprestasi di latter dan di latres. Nah, yang ingin beliau tanyakan ini Mas, kenapa setelah mabung total nih Mas ya, terus masuk dalam fase pengondisian, sudah mulai kondisi, tiba-tiba mabung lagi. Iya iki Mas, agak berat nih kayaknya nih. Nah, dia kasih notebook kecil. Saya tanya juga Mas ya ke beliau, pernah nggak ada sesuatu yang terjadi yang mungkin luput dari pemantauan? Dia bilang sih dulu pernah pas lomba dia tinggal, terus
kayak mau ditegrep kucing gitu mas. Stres ya. Nah dari situlah terus jadi panjang nih ceritanya nih burung Mas Yoyo. Nah, ya Mas Agung. Mungkin salah satunya kalau burung ini kan pernah alami stres ya. Trauma ya. Trauma jatuhnya ya. Kalau untuk burung rapi mabung kan biasanya biar nggak mabung lagi kan. Ya proses dari mabung ke rapi mabung terus benar-benar perhatikan kayak ya jangan sampai dia stres, terus disendiri mungkin cuma ada masteringnya sama kalau untuk mabung. Kalau saya ini tetap yang namanya extrapoding deh, nutrisi buat vitaminnya tetap mungkin di situ, jadi biar burungnya kuat, biar dia nggak stres juga kan. Jadi kayak jangkrik saya tetap kasih untuk mabung. Saya ya terus tetap normal gitu gimana? Saya kurangin paling separuh ya. Kroto saya tuh mabung itu seminggu sekali saya kasih walaupun sedikit. Ketika baru mau rontok apa? Iya, rontok. Cuma burung tak jauhin dari burung-burung lain, jadi nggak gancang istirahat ya. Siap. Nggak kita godain. Terus pas lagi mulai dorong ekor ya, itu sangat diperhatikan kalau saya untuk extrapodingnya. Fase pendorongan ekor. Itu saya udah extrapoding udah full, udah kayak harian. Oh malah dirutin Iya. Cuma nggak kita jemur, nggak kita matiin, nggak kita bunyiin kan, tetap full rodong. Cuma kebersihannya juga. Saya burung mabung itu mungkin ada orang-orang sampai kotor gitu ya. Saya enggak, saya habisin terus, senang kan. Biasa rapi mabung gitu. Masih dorong ekor, goda-godain, itu kan menghambat juga kan. Kalau mendorong ekor sakit-sakitnya kadang kan masih ada lah. Sebenarnya belum dibawa ke gantangan, cuma udah godain mungkin dengar suara murai yang lain gitu kan. Dia kan aktif tuh, teriak ngotot kan, tetep lah. Kalau bisa jangan untuk burung yang gini ya, belum waktunya mabung lagi. Siap. Mungkin di situ mungkin. Ini kalau bisa benar-benar burung disendiriin, jangan sampai stres, extrapodingnya dijaga, vitaminnya jangan pelit-pelit, apalagi proses dorong ekor sampai mentok ekor. Udah mentok jangan buru-buru dijemur, jangan buru-buru diumbar, jangan digoda-godain kayak gitu. Kalau bisa dia tenang, dia ntar dengan sendirinya kok. Recovery sendiri. Dengan sendirinya dia. Ya kalau mau bunyi udah biarin bunyi aja, jangan bunyi malah digoda-godain. Pancing, ada gitu ya. Iya banyak mas. Kecuali nih burungnya banyak, seneng ya. Tapi kalau burung cuma satu sayangan kan kayak gini sampai kayak gini kan sayang. Oke. Jadi gitu aja sih kalau lebih. Ya, sip. Mas Yoyo ya. Ini jawaban dari seorang Mas Agung Waro. Oke, keep in touch. Oke, Mas Agung, ini pertanyaan terakhir nih Mas di sesi Kicau Mania bertanya murai batu. Mas Agung Waro menjawab part 1. Mas Agung yang tercinta dan tersayang, yang selalu support Bang Alif Birdshop Channel. Hebat ini orang. Saya ada murai batu mas. Ya kita nggak usah cerita hebatnya ya, burung bagus lah. Ini sulit mabung mas. Jadi burungnya sudah nyerit-nyerit, udah hampir setahun. Burung nggak bisa dengar suara murai sedikit, langsung maunya tempur aja gitu kan. Terus makin sulit mabung, tapi kayaknya dia mau tempur terus. Begitu dibawa ke lapangan udah nggak asik fight-nya. Nah karena memang sudah harus memasuki fase mabung gitu. Nah untuk mempercepat mabung biar sampai ke fase mabungnya, kita tanyakan ke Mas Agung pertanyaan ini tuh. Kemarin kan sempat curhat, burungnya bisa mabung. Terus saya bilang udah pakai cara apa aja gitu kan ya? Udah semua jurus kita keluarin, nggak mabung-mabung juga. Akhirnya Mas Agung ternyata punya kunciannya. Ini sebenarnya saya sendiri, saya kan ya orangnya sudah nanya-nanya ke sana juga, pernah punya pengalaman seperti itu. Akhirnya ketemu formulanya. Ada temen yang pakai ini, tapi kadang murainya habis lampu begini, pakai itu, gitu kan. Ini satu teman saya
ya temen yang kita ajak datang terus tuh ternyata juga punya pengalaman, dia dapat juga dari temennya juga mungkin kan, udah teruji, saya coba di saya berhasil. Jadi saya pakai pur, ya pur harian, pur harian yang berapa, cuma kita kasih sedikit ya tambahan vitamin, jadi prosesnya itu menumbuhkan, lebih ke menumbuhkan bulu baru, menstimuli, merangsang bulu baru untuk tumbuh. Oke, ya. Bulu lama jatuh kedorong pertumbuhan bulu baru gitu. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Saya udah nyoba di beberapa burung dan burung-burung lumayan juga. Berhasil ya Mas Agung ya? Iya, jadi pas nyoba juga takut karena kan burung lumayan. Alhamdulillah berhasil. Oke, siap. Ini purnya Mas Agung ya? Bang Alif terima nih Mas Agung. Ini sebenarnya Pur bikinin Bang Alif loh ya. Siap. Rekam. Sebenarnya ini Bang Alif ya, kenapa kita kejar-kejar sosok Mas Agung, karena pasti beliau banyak ilmunya, brother. Nah ini pur ya, bukannya Bang Alif dan Mas Agung jualan, tapi membantu mencarikan solusi untuk brother Kicomania yang punya masalah sama dengan Bang Alif, ya kan? Boleh kirim email atau komen di konten sekarang ini, nanti kita teruskan ke Mas Agung, beliau nanti bantu bikinkan pur khusus untuk brother Kicomania, dan juga ini khusus untuk pecinta Bang Alif Birdsong Channel. Oke, sampai ketemu kembali di Kicomania bertanya, Mas Agung menjawab part kedua. Halo Kicomania, jangan lupa dukung Bang Alif Channel. Tonton terus ya. Jangan lupa juga subscribe, like, dan share. Bersama saya Anwar. Salam Kicomania.